Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi erat kaitannya dengan globalisasi. Hal ini dikarenakan pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil, dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Ini adalah contoh gambar dari ancaman di bidang ekonomi, berupa masuknya barang dari luar negeri. Masuknya barang dari luar negeri akan mengakibatkan terdesaknya barang lokal, terutama yang tradisional. Hal ini dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang semakin lamban. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara lamban, maka negara tersebut akan menjadi negara yang tertinggal daripada negara lainnya. Hal ini juga berakibat pada menurunnya cadangan devisa negara. Seperti yang kita lihat pada saat ini, permintaan akan barang impor lebih tinggi daripada permintaan terhadap barang lokal. Hal ini apabila terus-menerus terjadi, tentunya akan berakibat pada ekonomi negara. Jadi, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara membeli produk dalam negeri. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan contoh gaya hidup konsumtif sebagai dampak dari adanya westernisasi di Indonesia. Dengan adanya westernisasi, maka nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat semakin luntur. Bangsa Indonesia juga sudah mulai kehilangan karakter dan kepribadian bangsanya sendiri. Hal ini berakibat pada lunturnya rasa nasionalisme di masyarakat. Masyarakat sudah tidak mau lagi menggunakan produk-produk yang ada di dalam negeri karena dianggap kuno, kulot, kolot, dan lain sebagainya. Padahal apabila produk dalam negeri itu dikembangkan, maka akan menjadi suatu produk yang diminati bahkan di kancah internasional. Jadi kesimpulannya, boleh saja kita menggunakan barang-barang impor, namun tetap dengan menghargai produk lokal. Apabila produk lokal ada, kenapa harus impor? Pesan dari saya untuk kalian yang menonton video ini adalah tingkatkan selalu rasa nasionalisme kalian. Jangan sampai nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu luntur karena termakan oleh zaman. Jangan sampai kita kalah saing oleh negara-negara lain. Jangan mau diperbudak oleh negara lain. Cintai produk dalam negeri, cintai bangsamu, dan cintai negerimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.